Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Kembali lagi di konten akuntansi manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen dengan dosen Bapak Dr. Andes Gustian Juanda. Perkenalkan, nama saya Putri Yulita Maulida dari kelas MN21C Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan membahas tentang kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Yang akan dibahas yang pertama yaitu ada biaya per unit produk, yang kedua kalkulasi biaya, yang ketiga kalkulasi biaya produk tradisional, dan yang keempat kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang biaya per unit produk. Perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk, perhitungan biaya per unit produk sangat sederhana, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ingat bahwa definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang dipenuhi. Sebagai contoh, biaya produk seringkali didefinisikan sebagai biaya produksi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Namun, biaya produk juga berguna untuk membuat beberapa keputusan tertentu. Sebagai contoh, biaya produk dapat menjadi masukan penting untuk penetapan harga penawaran, sedangkan proses pengkaitan biaya dengan unit yang diproduksi setelah biaya tersebut diukur disebut pembebanan biaya atau cost assignment. Manfaat biaya per unit produk ada dua. Yang pertama yaitu manfaat untuk perusahaan manufaktur, yaitu sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Informasi biaya per unit adalah sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan lainnya. Pengungkapan biaya persediaan dan penentuan laba adalah kebutuhan pelaporan keuangan yang dihadapi setiap perusahaan pada setiap akhir periode. Tidak mungkin untuk menyerahkan penawaran yang berarti tanpa mengetahui biaya-biaya yang berkaitan dengan unit yang akan diproduksi. Keputusan membuat atau membeli suatu produk, menerima atau menolak suatu pesanan, atau mempertahankan atau menghentikan suatu lini produk memerlukan informasi biaya per unit. Yang kedua yaitu manfaat bagi perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit. Pada dasarnya, untuk menghitung biaya per unit antara perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur adalah sama. Pertama sekali, perusahaan jasa harus mengidentifikasi unit jasa yang disediakan dan mengidentifikasi total biaya untuk unit jasa yang disediakan. Perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur menggunakan data biaya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan profitabilitas, kelayakan untuk memperkenalkan layanan baru, membuat keputusan harga jual, dan lainnya. Hanya perusahaan jasa tidak memerlukan data biaya untuk menentukan nilai persediaan, karena jasa tidak menghasilkan produk fisik.
Materi yang ketiga yaitu tentang kalkulasi biaya produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk. Pembebanan biaya utama ke produk tidak memiliki kesulitan, karena dapat menggunakan penelusuran langsung atau penelusuran penggerak yang sangat akurat. Tetapi sebaliknya, biaya overhead memiliki masalah dalam pembebanan biaya ke produk, karena hubungan antara masukan dan keluaran tidak dapat diobservasi secara fisik. Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity drivers. Karena ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh, penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi yang pertama unit yang diproduksi, yang kedua jam tenaga kerja langsung, yang ketiga tenaga kerja langsung atau rupiah, yang keempat jam mesin, yang kelima bahan langsung, tarif pabrik menyeluruh. Pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya overhead pertama sekali diakumulasi dengan kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Yang kedua, tarif departemental. Dasar pemikiran tarif departemental ini adalah untuk menghindari pembebanan rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Tarif departemental berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih intensif overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead yang lebih besar dari yang menghabiskan waktu yang lebih sulit. Materi yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Cost System atau ABC System pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, ABC merupakan proses dua tahap, tetapi pada tahap pertama menelusuri biaya overhead ke aktivitas bukan ke unit, organisasi seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua yaitu pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Perbedaan utama dari metode tradisional dengan ABC adalah pada sifat dan jumlah penggerak biaya yang digunakan. ABC menggunakan biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Kalkulasi biaya ABC menghasilkan biaya produk yang semakin akurat. Tahap pertama dari sistem ABC adalah mengidentifikasi aktivitas, biaya dikaitkan dengan masing-masing aktivitas, dan aktivitas serta biaya yang berkaitan dibagi ke dalam kumpulan yang sejenis. Yang pertama yaitu identifikasi aktivitas, yang kedua pembebanan biaya ke aktivitas, yang ketiga aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis, yang keempat biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlahkan untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis, dan yang terakhir tarif overhead kelompok dihitung. Tahap kedua yaitu pada tahap kedua biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. Pembebanan overhead dari setiap kelompok biaya kepada setiap produk dihitung sebagai berikut. Overhead yang dibebankan atau pada suatu produk sama dengan tarif kelompok dikali unit penggerak yang dikonsumsi oleh produk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.